Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, bahkan malam ya untuk teman-teman yang menonton video belajar kali ini. Saya menambahkan dari apa yang telah dibahas oleh kelompok terkait dengan reportase interpretatif atau reportase in-depth news ya, dan juga reportase investigatif. Silahkan disimak video belajarnya sampai akhir. Nanti setelah kalian menonton video belajar, silahkan kalian absen di kolom komentar di YouTube ya, dan juga tulis poin-poin yang ada yang dibahas selama video belajar ini berlangsung, poin-poinnya saja sebagai kesimpulan. Seperti itu ya. Oke, hal pertama yang ingin saya bahas ya adalah tentang reportase interpretatif atau dalam hal ini adalah reportase in-depth news. Ya, apa bedanya dengan jenis liputan yang lain? Silahkan ditonton sampai akhir ya. Oke, pertama, perbedaan straight news dan juga in-depth reporting. Ya, teman-teman kan sudah paham bahwa berita itu berkembang. Dari awal kemunculan fakta, kalian kembangkan dulu sebagai straight news. Ya, straight news itu lebih kepada berita langsung. Biasanya menekankan pada aktualitas dan informatif. Ya, yang penting ketika fakta itu pertama muncul, ya, tujuan kita adalah menginformasikan fakta itu kepada audiens agar mereka lebih cepat tahu atas keberadaan suatu fakta. Ya, jadi lebih aktualitas, informatif, ya, yang lebih sering menggunakan 4 unsur, yaitu apa, siapa, kapan, dan dari mana. Misalkan berita-berita breaking news untuk memberitahukan kepada halayak bahwa ada kejadian bencana alam di Cianjur misalkan kemarin ya. Jadi berkembang ya, langsung ke pokok peristiwanya, itu straight news. Sedangkan in-depth reporting itu yang seperti apa? In-depth reporting itu menggunakan pendekatan why dan how ya, bahkan kadang what next, apa yang akan terjadi kira-kira selanjutnya ya. Sedangkan deskripsi beritanya lebih kepada analitis, mengungkapkan banyak fakta ya. Faktanya yang penting sebagai sebuah pendukung untuk memperlihatkan keseluruhan peristiwa itu seperti apa. Seperti itu ya. Nah, yang kedua adalah apa perbedaan in-depth reporting dan investigasi reporting. Nah, ini kadang yang sedikit rancu ya, padahal berbeda antara in-depth dan investigasi. Oke, kita lihat perbedaannya ya. Perbedaan yang pertama adalah dalam in-depth reporting itu pengembangan beritanya itu memang dari peristiwa yang sudah muncul, sudah ada, atau bahkan mungkin sudah pernah disiarkan oleh berita sebelumnya. Jadi sebuah follow up dari straight news ya, kemudian didalami lagi faktanya, kenapa dan bagaimananya itu lebih digali lagi ya. In-depth reporting kemudian berusaha mengungkap informasi yang belum selesai diungkapkan oleh berita sebelumnya. Maka kemudian in-depth reporting sering disebut sebagai berita yang tindak lanjut dari peristiwa yang sudah ditulis dalam straight news tadi. Tapi itu bukan investigative reporting ya. Sedangkan investigative reporting biasanya muncul dari rangkaian berita mendalam ya, pengembangan dari in-depth news ya. Jadi berita itu terus berkembang dari straight news, dikembangkan lagi ke in-depth news lagi masuk ke investigatif. Jadi kalau investigatif itu punya hipotesa, tahu ya, hipotesa itu dugaan sementara yang datangnya dari jurnalis. Dimulai dari pertanyaan apa nih kira-kira yang salah ya dari suatu fakta yang selama ini sudah didalami melalui in-depth reporting ya. Jadi metode ini memang hampir mirip dengan metode penelitian ya, karena kalau teman-teman meneliti dengan menggunakan hipotesa ya, maka beban si peneliti ini harus bisa menyampaikan atau bisa membuktikan hipotesa tersebut ya. Sehingga investigasi reporting juga seperti itu.
Selanjutnya adalah investigasi reporting, itu mengungkapkan informasi yang di bawah permukaan dan belum selesai. Sumber informasinya bisa sangat bervariasi, tapi kerjanya memang mengarah pada riset atau kerja intelijen. Ya, maka karena biasanya peristiwa yang dianggap atau diangkat dalam investigasi reporting itu berbahaya gitu ya, atau biasanya menyangkut kepentingan publik secara luas, jadi sangat riskan investigatif itu. Nanti saya akan berikan contoh di akhir ya. Nah, maka dari itu nilai beritanya itu sangat tinggi ya. Maka dalam investigasi reporting biasanya mencantumkan narasumber-narasumber yang anonim ya, jati dirinya itu disembunyikan, nggak dibuka, namanya itu ditutup-tutupi. Untuk apa? Untuk melindungi keselamatan narasumber tersebut. Nah, itu kira-kira perbedaan signifikan antara investigasi dan in-depth reporting. Ya, oke, kita next. Nah, kemudian langkah-langkah perencanaan in-depth reporting. Nah, ini memang sangat panjang ya. Itu sebabnya teman-teman, in-depth reporting ini nyaris nggak pernah bisa diproduksi dalam waktu yang singkat. In-depth reporting ini biasanya diproduksi dalam waktu yang panjang, dalam waktu yang nggak sebentar. Jadi wartawan biasanya membutuhkan waktu yang cukup lama gitu untuk melakukan perencanaan ya, sampai kemudian peliputan, sampai produksi ya. Kalau di televisi ya sampai pasca produksi, sampai kemudian dia siap disampaikan kepada masyarakat. Ya, karena harus didalami kalau in-depth reporting. Biasanya makanya ada contohnya, teman-teman bisa tonton ya, seperti Metro Files, itu in-depth reporting ya. Dan juga praktik investigatif juga ada di situ, dan Siap 86 itu juga in-depth reporting bisa dikatakan gitu. Jadi biasanya satu program sendiri bahkan kalau di TV. Ya, apa saja kemudian langkah-langkah yang dilakukan dalam in-depth reporting? Ya, yang pertama adalah brainstorming. Ya, jadi sebelum teman-teman melakukan liputan, ada baiknya teman-teman melakukan brainstorming dengan teman kalian, tim. Ya, jadi di sini kalian tidak kerja sendiri, in-depth maupun investigatif, nanti kalian bekerja secara tim. Ya, identifikasi isu-isu yang menarik, apa saja yang menarik gitu ya. Ada banyak isu di masyarakat, ada banyak peristiwa yang terjadi ya, bahkan karena isu yang mungkin sering diungkap gitu ya di media, itu bisa angkat jika memang ada hal yang menarik di situ untuk lebih diulik, didalami. Ya, tapi teman-teman harus pilih salah satu. Nggak semuanya kemudian akan didalami gitu ya, karena keterbatasan waktu dan SDM juga. Ya, tentu saja yang punya nilai beritanya yang sangat tinggi kalau bisa. Ya, punya value kepentingan publik yang sangat besar. Ya, biasanya ya kalau yang terkait dengan kepentingan publik itu kan masalah-masalah korupsi atau pajak gitu ya, atau mungkin terkait dengan isu-isu sosial ya, atau penyakit masyarakat misalkan ya, yang punya nilai berita tinggi dan juga keterikatan dengan kepentingan publik. Ya, bisa isu terkini, bisa juga isu yang sudah lama tapi sampai sekarang belum tuntas. Ya, itu juga bisa di-up lagi. Contohnya kayak sekarang ada kasus terkait dengan kematian satu keluarga di Kalideres itu yang sempat viral ya. Mungkin semakin berkembangnya isu, berita tersebut bisa turun, tapi kemudian di waktu yang akan datang itu bisa di-up lagi jika kalian ingin memilih berita tersebut untuk didalami. Jadi itu bisa untuk diangkat sebagai berita in-depth news. Oke ya. Nah, setelah kalian kemudian bisa mendalami isunya, selanjutnya yang kita lakukan adalah menentukan angle. Sudut pandang seorang wartawan sebagai peliput itu menjadi sangat penting untuk teman-teman sampaikan dalam rapat persiapan. Angle-nya apa, sudut pandangnya apa yang ingin teman-teman tampilkan kepada pembaca.
Ya, sudut pandang misalnya ya tentang kecerobohan, atau sudut pandang tentang bagaimana sebuah masalah ini bermula, ya, atau sudut pandang bagaimana penanganan pemerintah, atau dari sudut pandang optimisme dan lain sebagainya. Apapun itu tergantung dengan isunya. Teman-teman bisa lakukan, ya, teman-teman bisa diskusikan dengan tim kalian pada saat brainstorming. Ya, jadi inisiatif dari masing-masing wartawan ya yang terlibat dalam suatu tim in-depth news ini juga sangat bermanfaat untuk penggalian fakta lebih lanjut. Ya. Selanjutnya adalah kalau semua data sudah terkumpul, ya, teman-teman sudah bisa observasi, teman-teman sudah riset, ya, kemudian rancanglah outline, ya, rancanglah outline. Nah, kemudian bagaimana kita bisa mendalami fakta? Ini sebenarnya bisa kalian gunakan teknik mind mapping, pemetaan masalah, ya. Jadi dari satu akibat dipetakan sebab-sebabnya itu kenapa? Ya, dari sebab 1 ke sebab 2 misalkan ada saling keterkaitan atau enggak. Ya, kemudian dari sebab 1 yang kita temui diturunkan lagi dengan sebab-sebab yang lain sampai tidak bisa diuraikan lagi. Itu mind mapping. Ya, nanti kita akan belajar karena ini juga bisa digunakan pada teknik investigatif. Pasti gitu ya, karena dengan mind mapping itu bisa nanti kita menguraikan sebab, dari sebab itu nanti kita bisa mendapatkan suatu dugaan, hipotesis. Oh iya nih gitu ya, ada saksi yang muncul terus kesaksiannya kok bohong gitu ya kelihatannya. Nah, ini bisa jadi penyebab dia juga terlibat menjadi terdakwa ini misalkan. Ya, itu juga bisa digunakan sebagai teknik investigatif nantinya, ya. Oke, selanjutnya kita akan membahas apa saja yang dalam rancangan outline tadi yang saya sebutkan itu harus disampaikan. Yang pertama adalah topiknya. Ya, topiknya, temanya ditentukan. Ya. Kemudian yang kedua adalah latar belakang masalah. Kenapa teman-teman gunakan atau pilih liputan ini sebagai in-depth reporting kalian. Kemudian angle tadi ya, sudut pandang. Yang keempat kemudian pembagian sub-angle untuk masing-masing bagian. Karena mungkin in-depth reporting teman-teman itu terdiri atas beberapa bagian. Gitu ya, itu bisa jadi. Kemudian narasumbernya, siapa saja ya, tetap kita menentukan narasumber-narasumber. Daftar pertanyaan untuk para narasumber secara global ya, mungkin teman-teman bisa sampaikan ya, atau mungkin bisa dicatat juga. Kemudian data, dokumen, hasil riset apa yang akan dimasukkan dalam liputan in-depth reporting teman-teman. Ya, observasi apa saja yang perlu dilakukan, teman-teman bisa catat. Ya, kemudian teman-teman bisa ditindaklanjuti dalam satu liputan. Kemudian shoot, ya, shoot apa aja yang harus teman-teman gunakan setelah teman-teman lakukan nomor 1 sampai nomor 9 ya, sudah dipastikan ya, sudah didiskusikan dengan teman atau dengan tim briefing kalian ya, maka teman-teman sudah siap untuk melakukan liputan. Nah, ini prosesnya kan cukup panjang gitu ya, cukup panjang. Kenapa kemudian tidak harus membutuhkan satu program khusus bahkan untuk in-depth news atau investigative news ya. Oke, itu sekilas tentang rancangan ya yang bisa kalian gunakan sesuai dengan kebutuhan sebetulnya. Ya, sesuai dengan kebutuhan. Karena kalau misalkan data-datanya sudah dianggap cukup lengkap gitu ya, itu bisa langsung melakukan liputan. Jadi tergantung kebutuhan di lapangan seberapa lengkap data dan juga seberapa sulit mungkin kita menemukan narasumber ya, jadi penyesuaian ya. Tapi pada intinya ini adalah beberapa rancangan yang harus dirancang ya dalam outline sebelum kalian melakukan liputan agar mempermudah gitu ya, agar tidak timpang dalam kalian meliput berita untuk disampaikan kepada publik ya. Terus visualisasinya kalian bisa dukung dengan beberapa visualisasi seperti infografis gitu ya, atau pendapat pakar ya, atau bahkan dokumenter
dari potongan-potongan video lama gitu ya, yang bisa kalian gunakan juga ya untuk mendukung liputan investigatif kalian gitu ya. Nah, tentu semuanya disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan. Oke, nah setelah ini akan masuk kepada liputan investigatif ya, yang dimana teknik-teknik investigatif ini sangat lebih kompleks daripada in-depth news ya, tapi sebagian besar nanti juga bisa digunakan tekniknya ketika kalian melakukan liputan in-depth news gitu ya. Oke, kita akan langsung masuk ke investigative reporting. Oke, reportase investigatif ini adalah jenis liputan yang memang sangat spesial gitu ya, dan hanya beberapa wartawan yang bisa berkesempatan dan berani untuk melakukan investigative reporting karena sangat riskan, resikonya itu sangat besar gitu ya. Antara dugaan mereka itu hanyalah sekedar fitnah, makanya kita harus hati-hati dalam merumuskan hipotesis gitu ya, atau antara dugaan kalian benar dan bisa membantu untuk menguak suatu permasalahan gitu ya, menguak suatu tindak kejahatan yang merugikan kepentingan publik. Nah, ini makanya resikonya itu sangat besar sekali. Makanya tidak sembarangan wartawan itu bisa berkesempatan untuk bergabung dalam tim investigatif ya, atau bahkan seumur hidup dia jadi jurnalis itu bisa saja hanya satu kali kesempatan dia menjadi reporter investigatif ya. Seperti Bondan Winarno gitu ya, dengan buku investigasinya gitu ya. Biasanya kalau seseorang jurnalis itu pernah meliput investigasi, pasti hasil liputannya itu akan dikompilasi dalam bentuk buku agar bisa memiliki nilai kebermanfaatan, dan teknik-teknik investigasinya ini bisa dijadikan contoh untuk wartawan yang lain. Ini adalah kesempatan yang memang sangat spesial gitu ya, termasuk tidak menutup kemungkinan salah satu dari kalian, beberapa di antara kalian, atau bahkan kalian semua gitu ya, suatu saat bisa berkesempatan untuk menjadi reporter investigatif. Nah, makanya kita belajar gambarannya kayak gimana sih sebenarnya reportase investigatif ini. Oke, sebagai awalan mungkin saya akan kasih contoh ya. Di sini ada salah satu kabar berita dari The Washington Post tahun 72 dengan kasus penyadapan di kantor Demokrat gitu ya. Salah satu partai di Amerika yang besar tentunya ya, karena di Amerika waktu itu ada Partai Demokrat dan juga Partai Republik namanya ya. Nah, waktu itu ya di Tenggarai ada maling gitu ya yang menyusup ke kantor Demokrat di Hotel Watergate. Makanya kenapa kasus ini disebut dengan kasus Watergate ya. Tentu menjadi seorang wartawan kita akan bertanya-tanya ya, ngapain gitu maling masuk ke kantor partai yang waktu itu memang sedang ramai akan pemilu gitu kan ibaratnya. Nah, kemudian ditelusuri gitu ya. Nah, ternyata maling ini bukan sembarang maling biasa gitu ya. Dia menyadap kantor Demokrat tersebut ya. Jadi disadap, dipasang semacam alat gitu ya untuk bisa mendengar percakapan yang ada di kantor partai tersebut gitu ya, untuk bisa sebagai salah satu cara gitu untuk memenangkan pemilu dari partai lawan gitu ya. Jadi disadap. Nah, ini kan tentu bukan maling biasa. Kemudian diselidiki oleh pihak yang berwajib pada ininya seperti itu. Nah, kemudian ditemui ada selembar cek di kantongnya. Cek uang berapa ribu dolar yang itu adalah sumbangan untuk Partai Republik lawannya. Nah, ini kan dicurigai. Ya, untuk apa gitu ya? Dia maling menyadap, ketahuan ternyata dia menerima cek dari partai lawan. Ya, ini kan pasti ada indikasi bahwa ini pasti disuruh oleh partai lawan. Ya, nah, kemudian si wartawan ini gitu ya, dua wartawan ini si Carl Bernstein dan Bob Woodward ya, dia adalah dua wartawan yang curiga nih, jangan-jangan Nixon, si presiden dari partai lawan, dia punya
punya keterikatan langsung dengan kasus ini ya. Akhirnya ditelusurilah sedemikian rupa, akhirnya dia punya narasumber anonim gitu ya, yang menghubungi dia, yang tahu segalanya tapi tidak mau untuk diungkapkan identitasnya dia ya. Dia investigasi gitu ya, dia investigasi dari narasumber anonim gitu ya, yang tiba-tiba menghubungi, dan ternyata narasumber anonim itu adalah wakil direktur FBI, pejabat FBI gitu ya. Kan luar biasa sekali gitu ya, padahal dua wartawan ini masih muda gitu ya, tapi atas ketekunan, atas ketelatenan sampai kepada dia mendapatkan sumber yang benar-benar bisa menguak kasus tersebut gitu ya. Tapi sumber itu adalah sumber anonim yang tidak mau disebutkan pada waktu itu ya, tapi pada akhirnya setelah 40 tahun kasus itu berlangsung ya, si narasumber ini ya mengungkapkan siapa dirinya, dan itu tadi ternyata dirinya itu adalah pejabat FBI gitu ya. Jadi memang sedramatis itu gitu ya, seorang investigatif dan juga sangat riskan sekali, tapi kemudian terbukti ya, dia mendapat banyak penghargaan kayak atas penguakan kasus tersebut ya. Nah, itu adalah contoh, salah satu contoh dari investigatif reporting gitu ya. Nah, kemudian ada contoh lain juga. Contoh lainnya yaitu juga dikenal secara umum ya sebagai sebuah prestasi media, yaitu terkait dengan perubahan politik yang sangat besar, berdampak sangat besar ya. Yaitu di artikel The New York Times ya, tentang apa sebenarnya yang disembunyikan pemerintah Amerika selama perang Vietnam, dan ini dikenal dengan nama Pentagon Papers. Pentagon Papers ya, teman-teman bisa cari informasinya ya, cerita-ceritanya lebih lanjut terkait dengan Pentagon Papers ini. Jadi pada intinya adalah Amerika gitu ya, selama tahun 71-an gitu ya, dia membuat skenario gitu ya, skenario terkait dengan perang yang terjadi di Vietnam gitu ya. Nah, si Amerika ini dia itu menyewa konsultan ya untuk mencatat, untuk meneliti ya perkembangan selama perang di Vietnam ya. Yaitu pertengahan 60-an sampai kemudian laporannya bocor gitu ya, tahun 71-an ya, namanya Pentagon Papers. Jadi pemerintah Amerika ini menyewa konsultan, dan konsultannya ini menginvestigasi betul berapa jumlah tentara yang matinya karena apa, apakah benar gitu ya Vietcong tentara militer di Vietnam itu bisa dikalahkan seperti propaganda di media dan propaganda Amerika itu sendiri gitu ya. Jadi ada dua wajah pemerintah Amerika, satu sisi dia ingin informasi yang sejujur-jujurnya di lapangan, tapi kemudian ke publik lewat media dia menyatakan bahwa perang Vietnam ini adalah kampanye yang sukses ya. Jadi terus menerus diperpanjang perang Vietnam gitu ya, meskipun sebenarnya nggak menang-menang gitu ya si Amerika ini. Kira-kira mirip kayak kita di Papua gitu ya, udah 60 tahun mengirim militer sejak operasi Mandala gitu ya, tahun 61 sampai sekarang nggak pernah menang perangnya ya. Tentara terus dikirim, korbannya juga terus berjatuhan ya mungkin bedanya kalau di kalau yang kasus ini itu ada badan pemerintah Amerika sendiri gitu ya, yang menginvestigasi apakah benar perang ini tuh layak dilanjutkan, kira-kira begitu ya. Karena ternyata Amerikanya itu juga kewalahan gitu ya sebenarnya di Vietnam ya. Sementara gerakan menolak perang Vietnam ini makin kencang ya di dalamnya. Nah, pemerintah Amerika sebenarnya juga kewalahan. Nah, singkat cerita ya, dokumen yang disebut dengan Pentagon Papers yang dikumpulkan ya, diteliti, diriset oleh konsultan dari yang disewa oleh Amerika ini ya, kemudian kira-kira 1000 halaman ya. Kalau teman-teman nonton filmnya boleh, nama filmnya itu The Post ya, bisa searching, bisa ditonton ya. Sekitar 1000 halaman dokumen ini harus fotokopi bolak-balik gitu ya. Tapi dokumen ini nggak boleh keluar dari kantor ya. Kantornya itu namanya Rand Corporation ya. Jadi wartawan New York Times ya dan narasumbernya itu sangat tekun sekali ya, setiap hari menyelundupkan beberapa lembar fotokopian. Karena dulu kan nggak bisa di-scan gitu ya, karena zaman dulu ya, jadi harus diselundupkan beberapa lembar fotokopian berhari-hari sampai 1000 halaman
ya. Jadi kemudian mereka menulis, ya. Nah lalu disinilah muncul pertanyaan, ya. Kira-kira kalau kasusnya si Pentagon Papers ini, dia bisa dikatakan liputan investigatif atau bukan? Ya, apa bedanya dengan yang dilakukan The Washington Post tadi oleh dua wartawannya? Nah, ini harus dibedakan mana liputan investigatif dan meliput investigatif, ya. Jadi istilah liputan investigatif itu beda ya dengan meliput investigatif. Kalau liputan investigatif itu yang dilakukan oleh The Washington Post, di mana investigasi itu benar-benar dilakukan oleh dua wartawan tadi, Carl Bernstein dan juga Bob Woodward, ya. Sedangkan meliput investigatif itu yang dilakukan pada The New York Times tadi, ya. Yang melakukan investigasi itu kan bukan wartawannya, tapi The Rand Corporation-nya, konsultan yang disewa oleh Amerika untuk meriset dokumen-dokumen tersebut. Jadi si wartawan ini ya meliput hasil investigasi yang dilakukan oleh pihak lain. Nah, ini tolong dibedakan ya. Sedangkan kalau liputan investigasi, ya kita gunakan hasil investigasi yang dilakukan oleh pihak lain itu sebagai penguat dalam serangkaian investigasi yang dilakukan oleh kita sebagai wartawan. Jadi harap dibedakan kedua istilah ini antara liputan investigasi dan meliput investigasi. Ya, karena apa bedanya kalau kita hanya sekedar meliput hasil investigasi dari pihak lain? Ya, bahkan nggak di cross check sama sekali. Ya, sama halnya kita menulis ulang press release yang dikeluarkan oleh perusahaan. Ya, itu bukan investigasi reportase. Ya, jadi harus dibedakan kedua istilah ini. Oke, untuk mempersingkat waktu ya, ini adalah khasanah investigasi yang ada di Indonesia. Teman-teman mungkin bisa jadikan ini sebagai salah satu referensi bacaan kalian ya, dari Meta Dharma Saputra ya, yang dia juga menguak kasus skandal pajak ASEAN Agri ya tahun 2004-2005 sekitar itu. Dan dari Bondan Winarno juga, yang dia lebih dikenal familiar dengan program kulinernya dulu ya di TV, padahal dia berangkat dari seorang jurnalis juga ya. Kalian bisa gunakan kedua buku ini sebagai bacaan referensi kalian terkait dengan khasanah investigasi yang ada di Indonesia ya, tokoh-tokohnya. Nah, saya akan lebih mengerucutkan lagi tugas reportase ya, kalian sebagai wartawan agar nggak bingung bedanya apa sih. Sebenarnya sesederhana ini. Contohnya pertama, kalau si A bilang di luar hujan dan si B membantah, ya tugas jurnalis itu bukan mengutip dua-duanya. Tugas jurnalis ya keluar ruangan, dibuktikan sendiri itu hujan atau enggak. Kalau yang cuma ngutip dua-duanya dan mengadu pernyataan si A dan si B, ya itu disebut talk show, ya dalam tanda kutip. Bukan berarti talk show itu jelek ya. Talking news gitu. Ya, berita omongan. Orang Jawa bilang berita cangkeman, omdo, mulut doang gitu ya. Ngadu pernyataan. Itu talking news. Memang ini yang paling mudah, paling murah ya, terutama ketika menjamurnya online, liputan by phone, liputan mengadu status Twitter. Si A ngomong gini, si B ngomong gitu, diadu status orang, status Instagram atau status story diadu jadi berita, yaitu talk show. Sementara yang membuktikan di luar hujan tapi ternyata itu adalah hasil rekayasa cuaca, ya itulah yang disebut jurnalisme investigasi. Ya, ini cara saya menjelaskan secara sederhana apa yang seharusnya dilakukan wartawan kalau teman-teman melakukan diperintahkan gitu ya untuk melakukan tugas kalian sebagai wartawan. Kalau kalian melakukan tugas yang pertama saja, yaitu melakukan liputan atau reportase, itu sudah standar minimum. Yang kedua, talking news itu bahkan di bawah standar. Ya masa dua orang ngomong sesuatu yang berbeda, kalian jadi wartawan cuma ngutip dua-duanya. Ya, tugas wartawan ya memastikan mana yang benar. Ya, mana yang benar. Mengutip dua-duanya itu bukan berarti tugas jurnalistiknya selesai. Bukan berarti cover both side. Cover both side nggak cukup. Harus melihat sebenarnya mana yang benar, hujan apa enggak sih, ya.
Kan sederhana banget, tinggal keluar ruangan, membuktikan sendiri hujan apa enggak. Baru bikin berita secara nggak langsung, kalian bilang bahwa salah satu orang yang kalian adu gitu ya, itu berbohong. Ya, karena yang saya dapati di luar cerah kok, atau hujan kok misalnya. Ya, jadi kalian nggak cuma ngutip dua-duanya, gitu ya. Tergantung konteksnya ya, apakah suatu peristiwa itu atau informasi itu butuh kutipan aja, kan enggak. Tugas kita kan adalah membuat liputan, membuat reportase, bukan juru kutip ya. Itu yang perlu di catat gitu ya. Nah, kemudian yang terakhir juga bentuk investigasi ya, ini yang kalau ingin dicapai itu butuh effort ya. Tapi setidaknya berita kita ada di titik pertama aja, itu udah cukup kok. Nggak cuma ngutip orang gitu ya, tapi membuktikan sendiri itu sudah oke. Ya. Tapi realitasnya zaman sekarang jurnalisme ini secara umum ada di yang kedua nih, yang talking news, yang benar-benar cuma modal diem, modal telepon doang, modal ngutip doang. Itu jauh lebih aman. Memang aman sih, karena nggak mungkin digugat ya, karena dua-duanya dikutip ya. Tapi ya kan publik nggak dapat apa-apa, cuma perang pernyataan. Sementara tugas kita justru clarity, menjernihkan ya, mana yang benar di antara dua pernyataan gitu ya. Nah, itu tugas kita sebagai seorang jurnalis untuk lebih mendalami fakta lagi dengan perkembangan atau follow up sistem ya dalam pemberitaan gitu ya. Itu ilustrasi sederhana soal di mana letaknya liputan investigasi di antara peristiwa-peristiwa yang sesederhana ini yang saya contohkan ya. Nah, kemudian investigasi sebagai karya jurnalistik ya, ini bukan sebagai teknik ya, tapi sebagai karya jurnalistik. Kalau teknik yang nyamar, misalkan harus pasang kamera tersembunyi gitu-gitu ya, ngulik-ngulik dokumen, itu sebagai teknik ya. Tapi kalau sebagai karya jurnalistik yang utuh, itu nggak hanya soal teknik, tapi juga apa tujuannya ya. Jadi mengungkap kejahatan yang ditutup-tutupi terhadap kepentingan publik ya. Teman-teman nyamar, kemudian pakai kamera tersembunyi ya, tapi masalah yang diungkap misalkan adalah urusan rumah tangga ya, rumah tangga orang lagi, misalnya soal selingkuh, kawin cerai, ya nggak masuk ke liputan karya jurnalistik ya. Teman-teman hanya menggunakan teknik investigasinya, tapi nggak mengerjakan karya investigasi ya sebenarnya, karena bukan isu publik ya. Bagaimana dengan pejabat yang selingkuh ya, bagi saya tetap itu bukan isu publik. Kalau dia korupsi misalnya, itu baru isu publik ya. Kalau dia selingkuh masih wilayah pribadi, walaupun itu bertentangan dengan moral publik ya. Itu hal yang lain ya, itu bukan ranah jurnalisme. Tapi kalau misalkan dia menggunakan dana publik untuk perselingkuhan ya, kasus yang kita angkat adalah dana publiknya. Nggak penting apakah itu untuk perselingkuhan atau untuk membiayai keluarganya yang sah, itu nggak penting ya. Tapi korupsinya yang kita angkat. Karena apa ya, korupsi itu sangat identik dengan kepentingan publik karena merugikan. Harusnya dananya itu alirannya untuk rakyat, tapi malah alirannya ke ke pihak-pihak lain gitu ya, untuk keuntungan atau kantong pribadi ya. Itu kan untuk kepentingan publik, itu sangat ada nilai beritanya. Yang kedua, investigasi sebagai karya jurnalistik itu menyangkut temuan baru, meski kasusnya bukan barang baru ya. Kalau hari ini teman-teman misalnya bisa mendapatkan temuan baru terkait pembunuhan Munir misalnya, walaupun kasusnya udah sejak 2004, yaitu investigasi, jadi temuannya yang baru gitu ya. Kemudian yang ketiga, ada tuduhan atau hipotesis. Nah, ini yang tadi saya sampaikan ya. Tuduhan atau hipotesis itu yang dirumuskan dengan jelas. Jadi liputan investigasi itu harus mulai dengan tuduhan. Gak bisa dengan enggak punya dugaan atau tuduhan. Karena kalau enggak punya dugaan, ya kalau enggak punya tuduhan apa-apa, ya enggak ada yang menggerakkan. Mau nyari info apa? Karena enggak punya tuduhan gitu ya. Jadi harus ada dugaan. Walaupun nanti salah ya, tapi merumuskan tuduhan itu penting. Ya, merumuskan hipotesis. Makanya kita nggak bisa asal ngefitnah orang atau berprasangka ya, karena sebelum sampai ke
lapangan, observasi, bahkan kita merumuskan dulu melalui riset yang panjang, ya. Yang keempat adalah menguraikan dan memecahkan masalah secara lugas dan konklusif, ya. Nanti kita akan jelaskan maksudnya apa, ya. Dan yang kelima, ya, lebih teman-teman harus bisa merangsang reaksi publik, harus ada impact, harus punya keberanian bermimpi, ya, bahwa liputan kalian ini nantinya akan berdampak, ya. Apa yang kalian lakukan ini bukan pencemaran nama baik gitu, ya, tapi juga akan berdampak kepada masyarakat, misalkan melalui perubahan kebijakan. Kemudian ada 4 sumber berita, ya, biasanya copywriting, nulis press release, atau bahkan copy paste press release. Itu yang paling durjana, ya, udah press release, copy paste pula, ya, cuma nulis ulang. Ya, kemudian wawancara, ya, hasil wawancara, ya, kita tulis kutipan orang, kita kutip sana sini gitu, ya, atau observasi, liputan lapangan, reportase peristiwa, itu juga sumber bahan tulisan kita. Ya, dan yang terakhir adalah verifikasi, itu kita punya materi, ya, kita punya materi dokumen di sini. Ya, sebelah kiri ini lalu kita verifikasi, ya, di sini dokumennya sendiri verifikasi, tapi kita nggak mau cuma jadi copywriting, kita harus verifikasi bahwa dokumen ini otentik dan benar, ya. Nah, effort inilah yang kemudian disebut menjadi bagian dari teknik liputan investigasi. Nah, copywriting di sini biasanya materinya itu dokumen teks, ya, kemudian talking news atau wawancara. Kalau dalam teknik investigasi adalah tracing, ya. Tracing itu mencari narasumber, menelusuri orang, melacak orang, itu tracing tekniknya, ya. Kalau ini copywriting, kita mendapatkan dokumennya macam-macam, mempersuasi orang, membujuk orang, menukar dokumen dengan dokumen lain, ya, misalnya, ya, supaya dia senang, ya, bahwa dia cuma ngasih dokumen tapi dia juga dapat dokumen dari kita gitu, ya. Lalu menelusuri orang, siapa aja yang kena, yaitu ditelusuri. Kemudian yang ini observasi, teknik yang digunakan, ya, biasanya liputan reportase investigasi, ya, karena mengungkap sesuatu yang ditutup-tutupi, ya. Biasanya kameranya nggak bisa bebas, ya, jadi kita menggunakan hidden cam, hidden audio recorder, ya. Dan yang terakhir itu adalah verifikasi. Verifikasi ini biasanya, ya, kita untuk bisa hadir, ya, dan ada di sumber informasi primernya, ya, biasanya kita nyamar, ya. Karena kalau kita ngaku wartawan, kita pasti diusir atau bahkan nggak dikasih akses, ya. Ini teknik, ya, liputan investigasi. Jadi riskan sekali kan sampai nyamar-nyamar gitu, ya. Kalau ketahuan, coba resikonya apa, ya. Ya, makanya sebelum Orde Baru, ya, itu kan banyak wartawan yang hilang, ya, karena banyak sekali jurnalis-jurnalis yang ingin mencoba menguak, ya, kasus pada saat sebelum Orde Baru pada saat itu, ya, kasus korupsi dan lain sebagainya, ya. Nah, itu sangat riskan sekali, ya, liputan investigasi, ya. Jadi teman-teman jangan fokus yang ada di keempat yang ada di bawah ini, ya. Ada tracing, dokumen, idenya bukan itu, ya. Ini adalah teknik-teknik yang digunakan untuk mendapatkan 4 jenis informasi dalam investigasi. Dan penggunaan teknik ini belum tentu digunakan menjadi liputannya, ya, liputan investigasi, karena salah satunya syarat-syarat sebelum ini, ya, yang tadi ada kepentingan publik, temuan baru dan sebagainya, itu harus dipenuhi dulu, ya, sebelum masuk ke sini. Oke. Kemudian yang akan saya jelaskan adalah terkait dengan platform dan isu. Ya, jadi gini, nggak semua media itu, ya, bisa melakukan investigasi untuk semua isu. Ya, ada topik-topik tertentu yang cocok diinvestigasi oleh media dengan karakteristik tertentu, ya, dan ada juga yang enggak. Misalkan, ya, kalau teman-teman ngomongin korupsi, ya, biasanya teman-teman media cetak atau online yang bisa mengelaborasi, ya, karena kekuatannya dari dokumen, di data, di foto, deskripsi lapangan dan segala macam. Kasus korupsi, ya, kayaknya nggak akan terlalu kuat kalau di video, apalagi di audio, ya.
Maupun misalkan korupsinya gede 6 triliun misal gitu ya, apa ada gambarnya? Nggak ada. Orang kayak maling, misalkan maling jemuran gitu ya, terekam CCTV ngambil duit 6 triliun di brankas, kan nggak mungkin. Jadi gambarnya itu nggak ada ya, di video nggak ada. Jadi lebih cocok ngomongin aliran-aliran duit, ngomongin modus itu print atau di print text based gitu ya, atau sekarang di media online itu kan bisa dalam bentuk artikel ya. Sementara untuk radio, audio, apa topik yang cocok diinvestigasi? Biasanya kejahatan terhadap konsumen, malpraktik, dan macam-macam gitu ya. Kenapa? Karena mengandalkan audionya doang ya, lebih kesaksian ya, laporan pandangan mata di lapangan, ada elemen emosi di situ gitu. Jadi misalkan kesaksian ibu-ibu yang anaknya mati karena malpraktek di rumah sakit ya, itu akan sangat kuat di audio ya, di radio, karena very personal gitu kesaksiannya ya. Bahkan investigasi penyelundupan kayu hitam misalkan di Sulawesi itu juga diliput oleh teman-teman radio yang sempat memenangkan penghargaan gitu ya. Kemudian yang lebih mudah lagi ya visual ya, makanya kemudian kejahatan lingkungan itu cocok di sini, kejahatan kemanusiaan misalkan perang di Papua, perang di Aceh, itu materi-materi yang cocok untuk investigasi video karena gambarnya memang mendukung gitu ya. Konflik itu biasanya sangat dramatis gitu ya kalau misalkan ditayangkan dalam bentuk audio visual ya. Oke, ini terakhir. Bagaimana sih kita memulai investigasi gitu ya? Jadi beberapa urutan di sini juga bisa dipraktikkan pada in-depth reporting. Cuma in-depth reporting bedanya sama investigatif, yang paling menonjol itu ya adalah investigasi itu diawali dengan dugaan gitu ya. Sedangkan in-depth itu mendalami fakta, follow up dari berita-berita current news ya, seperti dari strike news dikembangkan ke in-depth news. Tapi kalau investigasi itu bisa dari berita-berita lama yang di-up lagi, yang kemudian ditengarai ada sesuatu hal yang salah dan perlu diungkap ya. Jadi diawali dengan tuduhan, dibuktikan, disimpulkan, itu investigasi ya. Tapi kenyataannya nggak segampang itu ya, prosesnya seperti di sini ya. Kemudian kita mengandalkan report atau informasi awal. Jadi di informasi awal ini kita bikin assessment atau penilaian. Misalnya kita melihat orang tabrakan di tol ya, kita kasih assessment itu kecelakaan tunggal, ditabrak di belakang misalnya, ditabrak belakang dengan tidak sengaja ya, atau ditabrak dengan sengaja ya. Atau misalkan kalau kecelakaan tunggal ya, kecelakaan tunggalnya itu karena remnya blong ya, atau karena minyak remnya itu dipotong ya, atau diiris sebelumnya oleh orang lain. Ini asesmen ya, ini dilakukan oleh polisi biasanya di tempat kejadian perkara. Nah, kita sebagai jurnalis di isu yang lain atau isu yang sama juga bisa melakukan proses yang sama ya. Kalau kita nggak punya pengetahuan tentang apa sih bedanya tadi ya kecelakaan tunggal dengan tabrakan, itu kita jadi repot bikin asesmen. Apa sih bedanya kayu legal dengan kayu ilegal ya. Kalau kita nggak punya referensi yang baik, kita nggak bisa bikin asesmen ya. Dan di situ kemudian riset ya, kita melakukan riset. Kalau kita mempunyai asesmen, oh ini kemungkinannya adalah ABC ya, antara kecelakaan tunggal, tabrak belakang sengaja, dan tabrak belakang nggak sengaja. Dan apa yang kita riset ya, macem-macem ya. Tadi misalnya di situ berapa kali kecelakaan. Kalau statistiknya tinggi, kemungkinan dia memang kecelakaan tunggal ya. Tapi kalau di situ nggak ada tingkat kecelakaan ya, karena jalannya datar, lampunya terang, tiba-tiba kok dia kecelakaan sendiri. Kemudian kita lihat foto-foto di media, misalnya sekarang dikembangkan yang disebut Open Source Intelligence atau OSINT gitu ya. Kita bisa lihat, oh ternyata ada ya, kok di belakang-belakangnya penyok tapi nggak ada rem, nggak ada tanda rem gitu. Mobil itu belakangnya penyok tapi di belakang mobil itu nggak ada rem ya. Kalau kecelakaan berantai itu kan pasti yang belakang nabrak
ini nggak ada jejak rem sama sekali loh. Ya, berarti yang belakang ini memang sengaja, ya sengaja nabrak. Dia bukan nggak sengaja nabrak ya. Kalau nggak sengaja nabrak atau kecelakaan karambol ya, kecelakaan berantai, dia pasti akan ngerem juga. Tapi ternyata dia nggak ngerem, nggak ada jejak ban ngerem gitu di belakang mobil. Ya, itu adalah riset. Kemudian riset statistik kecelakaan tempat itu, ya misalkan, dan macam-macam. Mapping. Tadi kayaknya lebih dekat ketabrak belakang sengaja misalnya. Ya, lalu teman-teman melakukan survei atau observasi ya. Teman-teman datang ke lokasi. Ya. Tadi melihat video di media lain, nggak ada bekas rem misalnya. Teman-teman datang sendiri ke lokasi. Di jam ketika kecelakaan misalnya. Atau kalau perlu naik mobil dengan rute yang sama. Ya, supaya bisa membayangkan. Ya, ternyata sebenarnya nggak ada alasan untuk orang kecelakaan misalnya. Itu observasi dan survei. Ya, dari itu kemudian teman-teman bisa membuat tuduhan atau hipotesis ini bukan kecelakaan yang wajar misalnya. Ya, dari situlah kemudian baru memulai proses verifikasi. Ya, dicek latar belakangnya, dia berhubungan dengan siapa sih korban ini. Sebelumnya dia pergi kemana, jam berapa, ya pergi dari sana itu kira-kira jam berapa, macam-macam. Terus gitu ya, tanya ke polisi. Ada serpihan kendaraan lain nggak di belakang kendaraan dia? Kok penyok? Tapi yang nabrak itu tabrak lari nih misalnya. Kira-kira sengaja apa enggak? Ini polisi juga ditanya, tapi kita juga cari informasi sendiri, ya lalu baru dibuat kesimpulan. Ya, oke, ini kasus kecelakaan yang berencana. Siapa pelakunya? Macam-macam. Itu prosesnya. Memang bukan liputan yang mudah gitu ya, tapi semangat, latihan, jam terbang yang terus-menerus ya, pasti bisa menghasilkan liputan investigasi yang bukan sekedar baik ya, tapi juga bisa bermanfaat untuk kepentingan publik gitu ya, apalagi sampai mengungkap kejahatan ya. Nah, itu teman-teman bisa elaborasi kira-kira siapa gitu ya jurnalis investigatif yang bisa menjadi role model kalian. Itu bisa diikuti teknik-teknik investigasinya gitu ya. Tapi kalau untuk sekelas teman-teman sekalian gitu ya, tugas gitu nantinya ya nggak sampai kepada in-depth dan investigatif gitu ya. Paling kalau in-depth dan investigatif ya teman-teman hanya berlatih pada tahap bagaimana kalian mengelaborasi dari sebuah peristiwa atau fakta gitu ya, apa yang aneh kemudian di riset gitu ya. Tapi sampai ke observasi itu mungkin akan sangat sulit karena harus didalami dengan teknik-teknik yang riskan juga gitu ya, tadi kayak penyamaran ya, kemudian menyelundupkan kamera tersembunyi dan lain sebagainya. Itu kan hal yang sulit kalau misalkan dikerjakan hanya sekedar untuk tugas kuliah gitu ya. Apalagi kita dibersamai dengan teknologi gitu ya, yang jenis liputan apapun itu akan semakin dipermudah dengan bantuan teknologi. Makanya teknologi is easy but journalism is hard ya. Teknologi itu perkembangannya sangat gampang, sangat cepat gitu ya, tapi jurnalisme itu tetap harus diperlakukan dengan baik ya, karena dia adalah proses membuat berita untuk kepentingan publik. Jenis berita apapun sebenarnya ya, nggak cuma investigatif atau in-depth reporting, bahkan straight news juga. Kemudian next model business is based on trust, berdasarkan kepercayaan ya. Kalau media itu sudah salah ya pasti akan tidak percaya lagi orang ya, makanya based on trust ya. Sebuah media yang bagus itulah media yang memang bisa membuat berita dengan baik, berkualitas gitu ya, agar kepercayaan publik itu juga akan terbangun di situ gitu ya. Bagaimana ini penting untuk kalian merawat marwah jurnalistik gitu ya. Oke, sudah cukup ya teman-teman semuanya untuk materi kali ini terkait dengan reportase interpretatif atau in-depth reporting dan juga reportase investigatif. Semoga capaian belajar untuk materi kali ini bisa tercapai ya, khususnya untuk menambah pengetahuan kalian terkait dengan dua materi tadi. Ya, terima kasih. Saya izin pamit. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.